Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting aku di bulan Januari kali ini. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review budgeting aku karena sekarang udah memasuki minggu ketiga di bulan Januari. Jadi seperti biasa ini aku selalu mencatat pengeluaran aku di setiap harinya, entah itu kecil ataupun besar, itu aku selalu rutin mencatat karena aku pengen tahu pengeluaran-pengeluaran mana yang kira-kira tuh bikin over budget gitu ya. Karena kalau kita udah catat semua pengeluaran, kita bisa evaluasi, oh jadi pengeluaran yang paling bikin boros tuh pengeluaran yang di sini gitu, yang di jajan misalnya, atau mungkin yang suka belanja yang nggak terduga. Nah, mungkin itu bisa jadi bahan kita buat evaluasi. Jadi kali ini aku bakal nge-review untuk budgeting aku di bulan Januari. Kemarin itu ada yang sempat komen dan tanya, aku udah masukin uangnya berdasarkan anggaran yang aku buat ketika budgeting, tapi kenapa masih over budget gitu ya. Nah, di sini aku juga bakal sharing itu, kenapa sih kita bisa gagal dalam budgeting ini. Mungkin di sini teman-teman kurang konsisten untuk mencatat semua pengeluaran. Jadi teman-teman nggak tahu pengeluaran mana yang bikin over budget itu. Terus di sini mungkin teman-teman pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatan. Jadi nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak besar pasak daripada tiang. Nah, kalau kayak gitu kan bahaya banget ya. Jadi di sini kita harus menyesuaikan antara pendapatan dan pengeluaran kita. Minimalnya tuh sama lah gitu ya. Kalaupun nggak bisa, kita tuh cari jalan keluarnya dengan mencari penghasilan tambahan. Nah, jadi itu bakal mengimbangi yang pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan tadi. Nah, kemungkinan yang ketiga itu teman-teman mungkin pas budgeting itu tidak menganggarkan uang jaga-jaga, karena di sini uang jaga-jaga tuh penting ya. Jadi uang jaga-jaga di sini tuh fungsinya bisa untuk menutupi kebutuhan kita yang lain yang mungkin kurang gitu ya. Misalnya teman-teman budgetkan untuk anggaran belanja bulanan itu 200, ternyata ketika di aktualnya itu kurang. Nah, di situ teman-teman bisa ambil dari uang jaga-jaga tadi. Nah, jadi untuk bulan selanjutnya teman-teman bisa ganti untuk budget belanja bulanan itu ya sesuai dengan yang bulan kemarin. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya, supaya teman-teman bisa evaluasi lagi budgetingnya itu kira-kira gagalnya di mana. Nah, jadi ini aku sambil nulis berapa aja sisa-sisa uang di dompet disiplin aku. Kenapa aku tulis? Karena ini supaya memudahkan aku untuk menjumlahkannya. Jadi ini aku tulis lagi berapa aja sih sisanya di dompet disiplin ini. Nah, kemarin itu pas aku belanja mingguan yang minggu kedua itu kan 92.000 ya, berarti masih ada sisanya sekitar 8.000, cuman itu 1.000-nya nggak tahu kenapa hilang. Jadi itu cuma ada 7.000 sisanya. Jadi untuk teman-teman nih yang misalnya masih ada sisa dari budgetnya, itu dimasukin aja lagi ke sekatnya biar teman-teman tahu, oh ternyata masih ada sisa. Itu bisa nanti ditabung atau buat keperluan yang lain gitu kan. Nah, untuk minggu ketiga dan keempat, karena ini aku belum belanja jadi masih utuh ya. Nah, untuk uang jaga-jaganya ini masih sekitar 30.000 dan untuk uang jajannya ini masih 50.000. Nah, jadi aku mau totalkan semua sisa uang ini.
Jadi pas aku total itu ternyata semuanya adalah sebesar 629.000. Jadi ini harus aku cukupkan sampai gajian nanti. Nah, jadi gitu ya, kalau teman-teman mau berhasil dalam budgetingnya, teman-teman harus selalu rutin untuk evaluasi dan selalu memantau perkembangan dompet disiplinnya tuh kayak gimana, apakah masih aman atau tidak, kayak gitu. Nah, lanjut di sini kan kemarin aku punya challenge itu nabung untuk dana lebaran. Nah, di sini alhamdulillah suami tuh lagi kemarin dapat penghasilan tambahan gitu. Ini sebesar 500.000. Nah, rencananya uang penghasilan tambahan suami ini mau aku masukin ke tabungan dana lebaran karena kebetulan untuk challenge dana lebaran ini belum aku isi ya, karena emang belum ada uang untuk nabungnya. Jadi gitu ya teman-teman, kita nabung tuh di bawah santai aja. Kalau misalnya teman-teman belum punya uangnya buat nabung, ya nggak apa-apa, nggak usah nabung dulu. Tapi kalau misalnya kayak aku gini kan, ada penghasilan tambahan baru bisa nabung, ya udah alhamdulillah, jadi bisa rezekinya tuh nabung. Jangan terlalu pengen kayak, oh aku tuh harus tabungan aku harus gini, pokoknya aku harus bisa. No ya teman-teman, jangan sampai gara-gara kita pengen nabung jadi kita kayak di bawah stres gitu loh ya. Pokoknya di bawah santai aja nabungnya. Kalau misalnya ada uang buat ditabung ya nabung, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, jangan terlalu diporsir nabungnya gitu ya, karena ini tuh kan kita nabung sesuai kemampuan kita, namanya juga kan ini rencana. Kalau misalnya rencana kita tuh nggak sesuai ya nggak apa-apa, nggak usah nabung dulu. Nah, jadi sekarang aku mau masukin uang ini ke dalam zipperlock ini ya, udah aku buat judulnya. Jadi ini aku buat namanya tuh tabungan lebaran. Nah, kan untuk tabungan lebaran ini emang harus dipersiapkan ya dari jauh-jauh hari, karena mungkin kita belum tentu nantinya bakal dapat THR atau enggak. Jadi ini mesti harus dipersiapkan. Nah, ini aku tulis ulang lagi karena kayaknya nggak kelihatan gitu ya tulisannya. Jadi ini aku pakai spidol gitu biar kelihatan jelas tulisannya. Nah, ini aku udah masukin ya uangnya. Nah, setelah itu aku mau arsir untuk gambar beduknya. Ini sebanyak 4 gambar karena aku nabungnya tuh langsung 500.000 gitu. Nah, di sini kenapa uangnya semua itu aku masukin ke dana lebaran? Karena di sini untuk waktu menabung dana lebaran kan tinggal sedikit lagi. Makanya ini aku lebih mengutamakan untuk menabung di dana lebaran. Oke semuanya, segitu aja untuk video review budgeting aku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai ke detik ini. Kalau kalian suka silahkan di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.